Bapak Ibu Saudara-saudara warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik atas seluruh kehidupan kita bersama. Boleh menjalani kehidupan dan melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memperkenankan kita ada di minggu yang baru. Dan kita akan melangkah menapaki seluruh juang, gumul, usaha dan kerja kita dengan tetap berpedomani kepada firman Tuhan yang akan menjadi dasar atau sandaran bagi semua kita untuk menjalani seluruh hidup kita di sepanjang usbu yang baru. Dan firman Tuhan yang akan kita baca di hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 29. Sebelum kita membaca dan mendengarnya, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus, firman yang hidup, di pagi ini Tuhan kami rindu untuk mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan dengarkan di saat ini. Kami mohon Tuhan anugerahkan kepada kami Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada setiap kami. Agar ketika kami membaca kebenaran firman, kami mengerti, memahami, dan melakukan itu dalam kehidupan setiap hari kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 29 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Kristus Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjalani kehidupan ini dengan begitu banyak tantangan dan persoalan. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan terus berperan, menuntun dan menggerakkan seluruh kehidupan kita, supaya kita melakukan apa yang menjadi penugasan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Sebuah kebenaran yang mesti ketong sebarluaskan, dan itu mengandung berbagai risiko. Tetapi Tuhan selalu bersama kita. Dia menganugerahkan Roh Kudus untuk tetap ada dan memampukan kita untuk menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab dan menghadirkan kebenaran Allah di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Oleh karena itu, seluruh gerak pemberitaan Injil yang terus dikaryakan dan dihidupi sampai pada saat ini merupakan buah pekerjaan dari karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita sebagai umat Allah, sebagai pelayan dan jemaat untuk tetap teguh berdiri menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Walaupun di hadapan kita ada tantangan, ada persoalan, ada kesukaran, ada penderitaan, tapi Tuhan selalu berpihak kepada kita untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan berpihak kepada kita dan Tuhan berjalan bersama kita, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti mundur? Kita terus melangkah dan kita terus berjuang, memperjuangkan kebenaran yang adalah Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara dan warga jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hal ini mesti kita akui
bahwa untuk memberitakan Injil ada banyak hal yang ketong hadapi. Tetapi ketong percaya oleh karena tuntunan Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter Yesus, termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam memberitakan Injil kebenaran Allah. Maka lewat teks bacaan kita yang dituliskan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 29, di sini menceritakan tentang pemilikan dan pengutusan, penunjukan dua orang untuk ada bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus untuk pergi ke Antiokhia memberitakan Injil. Dua orang yang terpilih adalah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Mereka adalah orang-orang terpandang, tetapi mereka dipilih, ditunjuk, dan diberikan tugas untuk ada bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Oleh karena itu tugas pengutusan kepada jemaat di Antiokhia, supaya mereka tidak terhasut pada ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi yang berbicara tentang keselamatan itu, bahwa keselamatan akan diperoleh ketika kita melakukan hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus bilang bahwa keselamatan itu diperoleh karena anugerah kasih karunia Allah, dan kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan sumber keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, sebab itu ketika Barsabas dan Silas pergi ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dalam ayat 20, mereka melawan ajaran-ajaran sesat. Mereka pun mengajak dan menasihati jemaat di Antiokhia supaya mereka hidup jauh dari penyembahan berhala dan percabulan, tidak boleh terjebak dalam ajaran-ajaran sesat yang akan membinasakan mereka, yang akan menghancurkan seluruh kehidupan mereka. Dan mereka harus menjaga kehidupan mereka dengan melakukan yang baik, menjaga kekudusan hidup. Dan oleh karena itu apa yang dikatakan kepada jemaat di Antiokhia, bahwa mereka harus hidup baik di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketemu juga berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Dan oleh karena itu kita diajak untuk menjauhkan diri dari segala percabulan, narkoba, seks bebas, supaya kita tidak terjebak di dalamnya, yang bisa menyengsarakan, yang bisa membawa malapetaka dan kehancuran dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita percaya, mari kita menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berarti, bermakna bagi setiap orang yang kita jumpai, sebagai wujud tindakan-tindakan hidup yang nyata dalam tugas-tugas pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, terkadang ketong memahami bahwa tugas memberitakan Injil itu adalah tugas para pelayan. Oh, tidak seperti itu. Tugas semua kita yang dipercayakan Tuhan ada di dunia sebagai orang-orang percaya untuk pergi dan memberitakan Injil dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ditempatkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Mulai dari setiap keluarga rumah tangga kita, disitulah kita memberitakan Injil, suami istri, orang tua terhadap anak-anak, dan kepada sesama kita di sekitar kita, bahkan juga di tengah-tengah seluruh pekerjaan-pekerjaan kita di dalam masyarakat. Itu tugas yang mesti kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kita untuk memberi buah melalui peran dan tanggung jawab kita masing-masing, lewat tindakan-tindakan hidup nyata kita. Dan dalam tanggung jawab itu, Ibu Bapak, ketumista peranan Roh Kuduslah yang harus terus kita andalkan, yang harus memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas pemberitaan Injil. Kuncinya, mari kita buka diri untuk Roh Kudus berperan, untuk Roh Kudus menggerakkan, untuk Roh Kudus menuntun, untuk Roh Kudus menguatkan kita dalam tugas dan panggilan di mana saja dan di segala bidang kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, sebab itu mari kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Antiokhia untuk terus menjadi teladan, berbuat baik, walaupun dalam berbuat baik kita tidak dianggap untuk yang terbaik.
Tetapi ketika ketong berbuat baik, Tuhan akan menganggap kita adalah orang-orang yang berbuat yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Tantangan dan cobaan itu biasa terjadi dalam seluruh kehidupan kekristenan kita dalam melakukan tugas-tugas pemberitaan Injil. Ketika ketong diajak untuk berbuat baik, ketong bikin baik, tetapi dianggap tidak baik. Ketika ketong mau menyuarakan kebenaran, ketong dianggap bahwa tidak benar. Ketika ketong mau menegakkan keadilan, ketong dianggap tidak adil. Mari ketong lakukan, dan itu konsekuensi dan itu resiko sebagai anak-anak Tuhan. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus, ketong mampu menjalani hari-hari hidup dalam peran, fungsi, tugas, dan panggilan kita. Kita belajar dari Rasul Paulus dan Barnabas, dari Barsabas dan Silas. Mereka disuruh Tuhan untuk pergi ke Antioquia. Kita disuruh oleh Tuhan untuk pergi dan berada di medan-medan juang ungu dan usaha kita untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Memang menghadirkan kebenaran itu tidak mudah. Menghadirkan Injil itu tidak mudah. Ketika Injil dibabat, tetapi mari terus berabat. Dan itu terbukti dalam tindakan-tindakan hidup nyata kita sebagai orang-orang pilihan yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan dan umat Tuhan yang memiliki karakter Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.